Aminatul Ajami, IM 180141454. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa dengan Media Papan Magic Materi Pengukuran Satuan Panjang Matematika di kelas 3 SDN 12 Airgas. Di sini saya ingin menjelaskan mengapa saya tertarik untuk meneliti judul tersebut, yaitu karena di latar belakangi banyak siswa yang menganggap pelajaran matematika adalah pelajaran yang membosankan, tidak menarik, dan menakutkan. Tak dapat dipungkiri bahwa apabila kita menanyakan kepada anak atau siswa di sebuah jenjang apa pelajaran yang paling menakutkan atau tidak disukai siswa, yaitu adalah matematika. Oleh sebab itu, dalam pembelajarannya guru hendaknya menggunakan media ataupun model pembelajaran yang menarik agar siswanya lebih mudah memahami materi dan tidak bosan ketika pelajaran berlangsung. Karena tahap operasi konkret, anak biasanya mengembangkan sistem operasi berdasarkan apa yang mereka lihat, yaitu konkret, bukan abstrak lagi. Terkait dengan latar belakang tersebut, media pembelajaran untuk memahami materi pelajaran pengukuran satuan panjang sangat dibutuhkan. Karena dengan adanya media pembelajaran memudahkan guru dalam menjelaskan atau memecahkan soal dengan mudah, karena mereka lebih bisa memahami dan mengerti konsep atas materi pengukuran satuan panjang tersebut. Berdasarkan pemikiran di atas, di sini peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana upaya meningkatkan hasil belajar siswa dengan media papan magic pada materi pengukuran satuan panjang matematika di kelas 3 SDN 12 Airgas. Selanjutnya, di sini peneliti mengidentifikasi dua masalah. Yang pertama itu, siswa tidak tertarik dengan pelajaran matematika karena menyusahkan. Yang kedua, hasil belajar siswa rendah karena siswa tidak memahami materi pada pelajaran matematika. Dari latar belakang dan identifikasi masalah, di sini peneliti merumuskan masalah, yaitu bagaimana upaya meningkatkan hasil belajar siswa dengan menggunakan media papan magic pada materi pengukuran satuan panjang di SDN 12 Airgas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya meningkatkan hasil belajar siswa dengan menggunakan media papan magic pada materi pengukuran satuan panjang. Nah, manfaatnya di sini ada 3, yaitu ada bagi siswa, bagi sekolah, dan bagi penulis. Yaitu bagi siswa, dengan adanya makalah ini diharapkan siswa dapat belajar dengan media papan magic untuk meningkatkan pemahaman pada materi pengukuran satuan panjang. Dan bagi sekolah, dengan adanya makalah ini, sekolah dapat menjadikan makalah ini sebagai referensi dalam penggunaan media pembelajaran. Yang ketiga yaitu manfaat bagi penulis, yaitu untuk mengetahui kondisi hasil belajar siswa dengan penggunaan media papan magic. Kita lanjutkan yaitu bab 2. Di kajian pustaka ini terdapat kajian teori, kajian relevan, kerangka berpikir, dan hipotesis. Kajian teori ini menjelaskan hakikat media pembelajaran. Menurut Nunu Mahnon dalam Talizaro Tavano 2018, media berasal dari bahasa Latin, yaitu medium, yang berarti perantara atau pengantar. Lebih jelasnya, media merupakan sarana penyalur pesan atau informasi belajar yang hendak disampaikan oleh sumber pesan kepada sasaran atau penerima pesan. Sedangkan menurut Miftah 2013, media pembelajaran secara singkat dapat dikemukakan sebagai suatu atau bisa berupa alat, bahan, dan atau keadaan yang digunakan sebagai perantara komunikasi dalam kegiatan pembelajaran. Jadi dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran merupakan sarana atau alat yang memudahkan guru dalam menyampaikan materi pelajaran berupa fisik maupun teknis
untuk merangsang pikiran siswa agar terjadinya proses pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Kemudian pengertian media papan magic. Papan magic ini didesain khusus untuk membantu siswa agar memudahkan mereka memahami materi pengukuran satuan panjang tanpa menggunakan rumus-rumus yang cenderung siswa tidak menyukai karena terlalu rumit. Papan ini memfasilitasi cara mengkonversi satuan panjang dan melakukan operasi perkalian dan pembagian. Sehingga dengan media ini pelajaran menjadi lebih efektif dan efisien, serta siswa dapat menjadi lebih paham terhadap pokok bahasan serta siswa lebih mudah mengerjakan soal-soal pengukuran satuan panjang. Yang selanjutnya yaitu hasil belajar siswa. Di sini terdapat menurut Dimyati dan Mujiono dalam Anna Masito 2014, belajar adalah suatu proses atau kegiatan yang menyebabkan seorang berubah. Artinya, bahwa belajar menyebabkan para diri seseorang baik sikap, mental, perilaku, dan pola pikir. Sedangkan menurut Hermawan Budi Santoso dan Subagio 2016, belajar merupakan suatu proses yang terjadi pada semua orang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku, pengetahuan, dan keterampilan yang mencakup ranah kognitif, efektif, dan psikomotor yang berlangsung terus-menerus. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian belajar yaitu suatu proses atau belajar merupakan suatu proses atau kegiatan yang menyebabkan seseorang berubah, baik dari tingkah lakunya, mentalnya, pola pikirnya, karena untuk memperoleh sebuah pengetahuan, baik dari psikomotor, afektif, dan kognitifnya. Kemudian hasil belajar ini menurut Dimyati dan Mujiono dalam Sulastri dan kawan-kawan 2013, hasil belajar merupakan hal yang dapat dipandang dari dua sisi, yaitu sisi siswa dan sisi guru. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan tingkat perkembangan mental yang lebih baik bila dibandingkan pada saat sebelum belajar. Jadi ada perubahan dari sebelum belajar ke setelah belajar. Sedangkan menurut Sulastri dan kawan-kawan, hasil belajar adalah suatu penilaian akhir dari proses dan pengenalan yang telah dilakukan berulang-ulang. Jadi, di sini saya simpulkan bahwa pengertian belajar yaitu suatu penilaian akhir dari proses suatu pengalaman mereka dari sebelum belajar ke setelah belajar. Jadi, sebelum mereka mengerti materi dan setelah mereka memahami materinya. Nah, di sini kajian relevannya saya memilih penelitian dari Anna Masito yang berjudul Pengembangan Media Papan Pengukuran Satuan Panjang dan Satuan Massa untuk Meningkatkan Hasil Belajar Matematika. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dari uji validitas menunjukkan bahwa pengembangan media pembelajaran papan pengukuran satuan panjang dan satuan massa untuk kelas 4 pada materi hubungan antar satuan panjang dan satuan massa menunjukkan kevalidan. Terbukti persentase rata-rata perolehan dari hasil validasi oleh ahli materi menunjukkan 87,5% menyatakan valid. Hasil menyatakan valid dan hasil validasi oleh desain media menunjukkan 81,67 menyatakan valid. Maka dapat dikatakan bahwa media pelajaran pengukuran satuan panjang dan satuan massa secara signifikan efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa materi pokok bahasan hubungan antar satuan panjang dan satuan massa pada siswa kelas 4 di SDN An-Nur Tumpang Malang. Di sini selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Yang pertama, karena siswa sulit dalam operasi perkalian dan pembagian dalam jumlah besar.
dan hasil belajar siswanya itu rendah pada materi pengukuran satuan panjang. Penggunaan media selanjutnya di sini penggunaan media pelajaran papan magic materi satuan panjang dan pengumpulan data pada penelitian itu yaitu tes wawancara dan observasi. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Di sini siswa sulit dalam operasi perkalian dan pembagian jumlah besar. Kemudian hasil belajar siswa materi pengukuran satuan panjang itu rendah. Dengan penggunaan media pembelajaran papan magic pada materi satuan panjang, pengumpulan data pada penelitian ini yaitu tes, observasi, dan wawancara. Di sini untuk melihat ada nggak pengaruh papan magic terhadap hasil belajar siswa, terdapat pengaruhkah atau tidak ada pengaruh media papan magic terhadap hasil belajar siswa. Kemudian hipotesis penelitian yaitu H0, tidak terdapat pengaruh media papan magic terhadap hasil belajar siswa pada materi pengukuran satuan panjang kelas 3 SDN 12 Airgas. Sedangkan HA-nya terdapat pengaruh media papan magic terhadap hasil belajar siswa pada materi pengukuran satuan panjang kelas 3 SDN 12 Airgas. Selanjutnya yaitu bab 3 metodologi penelitian. Di sini ada 6 yaitu jenis penelitian, variabel penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data. Nah, jenis penelitian di sini saya memilih melakukan dengan penelitian kuantitatif. Penggunaan metode kuantitatif ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti dalam penyusunan instrumen atau alat pengumpulan data. Yang kedua yaitu variabel penelitian. Di sini saya memilih variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebasnya ini yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah media papan magic. Sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini yaitu hasil belajar siswanya. Yang ketiga yaitu tepat dan waktu penelitian. Tempatnya terdapat di lokasi yang dipilih sebagai tempat penelitian adalah SDN 12 Airgas. Sedangkan waktu penelitian yaitu dilakukan selama 3 kali pertemuan dengan alokasi waktu 2 kali 45 menit setiap kali pertemuan. Yang keempat yaitu populasi dan sampel penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kelas 3 di SDN Airgas yang berjumlah 30 siswa. Pada penelitian ini, teknik yang digunakan yaitu teknik sampling jenuh, karena pada teknik ini semua anggota dapat dijadikan populasi. Yang kelima yaitu teknik pengolahan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian di atas adalah wawancara, tes, dan observasi. Sedangkan teknik analisis data yaitu untuk mengetahui pengaruh penggunaan media papan magic terhadap hasil belajar siswa pada materi pengukuran satuan panjang dengan melihat datanya present atau post-test dapat diolah dan dianalisis dalam penelitian. Peneliti menggunakan uji normalitas, uji homogenitas, dan uji hipotesis untuk mengetahui bagaimana pengaruh media papan magic terhadap hasil belajar siswa, apakah dapat berpengaruh atau tidak. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.